Selamat datang kembali di channel Dunia Algoritma. Oke, baik. Pembahasan kali ini kita membahas tentang algoritma MD5 pada kriptografi. Ya. Namun sebelum kita membahas tentang algoritma MD5, ya, kita harus tahu terlebih dahulu tentang kriptografi. Oke. Jadi algoritma MD5 itu, ya, salah satu jenis algoritma yang digunakan pada kriptografi untuk mengamankan data atau pesan. Oke, uraian selanjutnya. Oke, kita bahas dulu tentang apa itu kriptografi. Ya. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan kriptos, ya, yang artinya itu secret. Ya, di dalam bahasa Inggris secret, di terjemahan Indonesia rahasia. Sedangkan graphein artinya writing, ya, atau tulisan. Nah, jadi kriptografi itu terdiri dari dua kata, kriptos dan graphein. Oke, jadi kriptografi dapat diartikan sebagai secret writing atau tulisan rahasia. Nah, kriptografi itu sendiri adalah salah satu ilmu, ya. Ada yang bilang itu ilmu dan ada yang bilang itu seni, ya. Ilmu dan seni apa? Yaitu untuk menjaga keamanan pesan. Ya, pesan yang dimaksud ini berupa data, berupa kata, huruf, dan angka. Ya, itu menurut Bruce Schneier tahun 96. Oke, jadi ini tentang kriptografi. Oke, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa kriptografi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana caranya untuk menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Jadi ini menurut Stalling tahun 98. Jadi Stalling ini mengatakan bahwa kriptografi itu memang benar-benar ilmu untuk menjaga pesan, ya. Artinya pesan itu dirahasiakan, ya, dirahasiakan tulisannya atau datanya agar tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan. Oke. Dalam kriptografi juga dikenal, ya, dikenal dengan dua penyandian. Nah, penyandian ini maksudnya dua teknik pengamanan, ya, yaitu enkripsi dan dekripsi. Nah, enkripsi itu adalah sebuah proses, ya, sebuah proses penyandian yang mengubah sebuah kode pesan yang mudah dimengerti atau bentuk plain text menjadi sebuah kode pesan yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext. Dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu proses penyandian yang mengubah sebuah kode pesan yang tidak bisa dimengerti menjadi kode pesan yang mudah dimengerti. Ya, jadi ada dua tekniknya, yaitu enkripsi dan dekripsi. Nah, enkripsi itu data awal, ya, data awal yang belum diubah. Nah, sedangkan data yang telah diubah, yang diamankan, disebut dengan dekripsi. Oke, nanti akan dijelaskan. Nah, seperti ini contohnya. Ya, contoh enkripsinya dari kata Anas, ya. Nah, ini data awalnya. Ya, data awalnya berupa kata atau huruf Anas. Oke. Nah, lalu dilakukan proses dekripsi, ya. Nah, sehingga menjadi hasilnya seperti ini. Nah, beginilah contohnya. Jadi, gambaran sederhananya ketika ada data awal, ya, data awalnya tuh seperti ini, Anas, ya, tulisan Anas. Nah, supaya tidak diketahui kita mengirim pesan ke orang, kita kan mengirim pesannya tulisannya Anas. Nah, jadi supaya orang lain tidak tahu apa yang kita kirimkan kepada orang lain, maka diubah menjadi seperti ini angkanya. Nah, jadi itulah kriptografi. Ya, itu makanya tadi ada metode-metode, ya. Selain metode MD5 masih banyak lagi metode kriptografi, ya. Jadi pembahasan kriptografi yaitu mengenai proses dari enkripsi ke dekripsi. Ginilah dia. Ini disebut dengan plain text, ya, enkripsi plain text. Ini disebut dengan ciphertext. Enkripsi dan dekripsi. Nanti setelah ini, ya, nanti dilakukan lagi proses
proses supaya hasilnya menjadi seperti semula. Nah, gitulah dia. Makanya di kriptografi itu banyak terdapat algoritma-algoritma ya. Selain MD5 ada algoritma DES, ada algoritma AES, ada triple DES, ada Caesar Chipper, ya, ada masih banyak lagi. Nah, jadi inti daripada kriptografi itu yaitu adalah merahasiakan pesan di dalam bentuk angka, huruf, tulisan yang berbeda dari bentuk awal. Nah, ini kan bentuk awalnya. Dan ini hasilnya. Nah, begitulah dia. Jadi enkripsi dan dekripsi. Oke. Untuk menjaga keamanan pada file, perlunya diterapkan pengamanan dengan enkripsi menggunakan algoritma 4MD5. Jadi, ini nanti mau kita bahas. Algoritma MD5 atau Algorithm Message Digest 5 adalah salah satu dari serangkaian algoritma Message Digest yang didesain oleh Profesor Null Rivest dari MIT pada tahun 94. Saat kerja analitik menunjukkan bahwa pendahulu MD5 yaitu MD4 ya. Jadi sebelum adanya algoritma MD5, MD4 dulu mulai tidak aman ya. Nah, jadi MD4 mulai tidak aman, maka dibuatlah MD5 ya. Pada tahun 91 sebagai pengganti dari MD4. Jadi ceritanya bahwa MD5 ini penyempurnaan dari MD4 ya, MD4. Nah, dalam kriptografi, MD5 ialah fungsi hash kriptografik yang digunakan secara luas dengan fungsi hash 128 bit. Oke, jadi sebelum adanya MD5 ini, maka pendahulunya MD4. Ya. Oke. Ada banyak banget kriptografi yang digunakan, metode-metode dalam mengamankan pesan. Nah, jadi ujung-ujungnya kriptografi yaitu untuk mengamankan pesan agar pesan tersebut dirahasiakan agar tidak disadap ya oleh cracker ya, oleh cracker. Nah, jadi ada sebutan hacker dan ada sebutan cracker. Kalau hacker dia masuk dalam situs atau keamanan sebuah pesan itu, tapi dengan cara melihat kelemahannya, namun dia tidak merusak. Nah, justru dia malah membantu untuk memberitahu bahwa aplikasi itu atau situs tersebut tidak aman. Nah, sedangkan cracker dia merusak, mencuri, membobol dan menyebarkan rahasia yang dianggap merugikan. Nah, jadi antara hacker dan cracker itu sebutan tujuannya hampir sama namun berbeda. Nah, jadi lebih bagus yang hacker. Jadi nanti di kesempatan selanjutnya, di video selanjutnya nanti saya akan membuat perhitungan daripada algoritma MD5 ini dengan menggunakan tools Microsoft Excel ya, agar pemirsa dan kita lebih tahu nanti bagaimana cara kerja metode MD5 ini. Untuk itu jangan lupa tetap like, comment, share, subscribe channel Dunia Algoritma ini agar channel ini semakin berkembang sehingga dapat memberikan informasi-informasi seputar dunia algoritma, analitik, dan pengamatan-pengamatan lainnya. Oke, sampai jumpa.